Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa koin ya, yang bagus untuk diinvest dalam 1 tahun ke depan. Nah, koin-koin yang saya bahas ini merupakan koin selain dari Bitcoin ya, atau altcoin. Nah, saya menggunakan CoinMarketCap sebagai referensi, dan saya hanya memilih top 10-nya dari koin-koin tersebut. Saya pilih Ethereum, Chainlink, dan Binance Coin. Nah, kita akan bahas dari Ethereum dulu. Pertama, ini merupakan chart weekly dari Ethereum. Saya akan coba gambarkan resistance dan support yang krusial untuk Ethereum. Nah, bisa kita perhatikan setelah double bottom yang terjadi dalam 2 tahun ini, Ethereum berhasil break dari double bottom dan retest. Nah, ini merupakan pattern yang sangat bagus untuk kita entry sebenarnya. Tapi sekarang dia sudah naik kembali, dan dia berpotensi untuk melanjutkan tren bullish-nya ini. Nah, pertama kita bisa coba ukur dari projection Fibonacci. Nah, setelah diukur, Ethereum berpotensi untuk naik sampai 711. Nah, ini merupakan area symmetrical projection yang harus kita perhatikan. Ini bisa jadi area resistance yang sangat krusial bagi Ethereum. Dan kemudian kita melihat adanya confluence juga di 1.272 dan resistance sebelumnya. Nah, ini juga bisa jadi area yang krusial untuk Ethereum. Saya akan coba menggunakan time Fibonacci ya, buat mengukur. Yap, kemungkinan besar ini kita bisa ada resisten yang baru di Mei. Kita harus perhatikan juga nanti April atau Mei, ketika harga sudah mendekati area tersebut, maka itu bisa berpotensi jadi area resisten untuk Ethereum. Karena ketika harga dan waktu ini ketemu, ini bisa jadi area yang sangat krusial. Ini juga pernah terjadi sebelumnya ya. Kita bisa coba lihat, ini ada Fibonacci extension di 1.618. Saya coba hapus ini dulu. Yap, kita bisa melihat ini ada Fibonacci extension dari 1,618 dan kemudian ini ada time projection juga di 1,618. Ketika time dan price-nya ketemu, kita bisa melihat adanya rejection sampai area 315 ini. Ini bisa digunakan sebagai opportunity buat entry biasanya. Nah, itu yang untuk Ethereum. Jadi saya memproyeksikan kemungkinan besar di Mei ya, akan ada resisten yang baru. Mendekati waktu tersebut, kita harus perhatikan apakah harganya sudah berada di area 700-an. Kalau sudah berada di sana, maka kita berpotensi melihat adanya koreksi. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke koin yang kedua, Chainlink. Nah, untuk Chainlink ini juga salah satu koin favorit saya. Saya akan coba lakukan Fibonacci extension untuk melihat kemungkinan besar dia bisa ke arah mana. Untuk extension, kemungkinan besar Chainlink bisa ke area 28. Sekarang saya akan coba projection juga, symmetrical projection-nya. Jadi kita melihat adanya confluence ya, di area ini. Nah, ini juga bisa jadi area resisten yang penting bagi Chainlink. Nah, dua resisten itu perlu kita perhatikan. Saya akan coba hapus dulu. Sekarang saya akan coba menghitung kapan Chainlink bakal ke sana. Sekarang kita bisa perhatikan, di Chainlink kita berpotensi melihat adanya koreksi, tapi kita harus perhatikan dulu di 1,618, apakah dia berhasil buat candle yang biru atau putih. Ketika candle putih ini muncul, maka saya ekspektasikan ada double bottom yang terjadi di Chainlink nantinya. Nah, kemudian kita melihat di 2.618 ini kemungkinan besar bakal terjadi resisten. Berarti di sekitar April ya. Dan Chainlink sangat berpotensi untuk naik sampai sini di April itu. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke Binance Coin. Nah, Binance Coin ini juga
koin yang sangat berpeluang ya buat naik lebih tinggi lagi. Kita melihat adanya channel di Binance Coin. Dan ketika Binance Coin bisa break di atas channel ini, maka dia berpeluang untuk naik lebih tinggi lagi. Mungkin ke area 1,272 extension atau ke 1,618. Nah, dengan catatan dia harus break dulu di atas channel ini. Selama dia masih di bawah, maka akan makan waktu yang cukup lama buat dia bisa naik sampai sini. Tapi kalau kita perhatikan secara time, kemungkinan besar di 2,618 juga ya. Berarti di sekitar Mei juga, 10 Mei, kita harus melihat. Karena ini kemungkinan besar bakal terjadi resisten di area tersebut. Dan kalau sampai mendekati Mei ini, Binance masih gagal break di atas ini, maka potensinya untuk naik ke sini bakal makin kecil. Tapi secara fundamental, Binance ini salah satu koin yang lumayan bagus, karena dia juga exchange ya. Exchange yang bisa dibilang terbesar di dunia. Jadi saya melihat adanya potensi dari koin ini untuk break di atas channel tersebut. Nah, saya kira begitu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.